Belum, perkenalkan nama saya Dimas Rebutar dengan NIM 11.24.10. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, praktikum yang ke-9 ini, di mana di sini kita membahas tentang Java Database Connectivity atau JDBC, yang di mana dalam modulnya bisa kita lihat, ini dia untuk tugas praktikumnya. Di sini ada kita mau aplikasi Cashflow, yang mana aplikasi Cashflow itu adalah program sederhana untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran uang kita sehari-hari. Catatan pemasukan bertambah ketika kamu dapat uang seperti uang saku, hadiah, dan lain-lain. Catatan pengeluaran bertambah ketika kamu mengeluarkan uang seperti belanja, bayar tagihan, dan lain-lain. Semua catatan pemasukan dan pengeluaran dapat kamu lihat untuk mengetahui nominal keseluruhan ataupun masing-masing catatan pemasukan dan pengeluaran. Jadi kita juga disuruh untuk mengembangkan sebuah request di sini. Jadi kita menyesuaikan untuk membuat aplikasinya. Ini dia. Nah, kita coba mengerjakannya. Oke, yang pertama kita bahas dulu sebentar. Nah, yang pertama, tujuan utama praktikum ini yaitu kita disuruh untuk menguasai Spring Boot dan database integration, yang dimana kita akan dibuat membangun REST API lengkap dengan arsitektur layer, yaitu controller, service, repository, dan entity. Kita juga membuat integrasi dengan PostgreSQL menggunakan Spring Data GPA. Kita juga mengimplementasikan CRUD operation yang robust dan terstruktur. Selanjutnya, kita juga suruh menerapkan software engineering best practice, yang dimana kita akan mentes dengan JUnit dan Mockito untuk semua layernya. Dan code recovery stage dengan Jacoco, yang dimana kita diharapkan dapat 100% ya. Dan kan arsitekturnya itu yaitu separation of constraint yang jelas. Selanjutnya, kita juga disuruh mengembangkan aplikasi reward, yang dimana kita membangun aplikasi cashflow yang tadi untuk manajemen keuangan. Dan kita dibuat menggunakan API design atau standardization, yang dimana respon formatnya itu yang konsisten. Itu juga kita juga membuat database design, yang dimana entity relation dan query-nya itu optimasi. Nah, untuk struktur dari eh, kodenya kita bisa lihat dalam main kita masukkan. Nah, ini eh, sudah dapat kita lihat dari modul. Nah, untuk kontrolnya kita tambah satu yaitu cash flow control. Untuk entities, di kelas entities kita tambah juga. Dan di repository juga ada cash flow repository, dan di service ada cash flow service. Nah, yang pertama itu untuk entity layer, yaitu cash flow untuk Java. Kita bisa lihat code-nya di sini. Nah, jadi fungsi dari eh, layer ini atau dari kelas ini yaitu untuk model data kita dalam tabel database cash flow. Yang dimana ini adalah mapping object relation antara Java class dan database table. Dan data filenya itu melalui GPA anotasi. Ada juga di sini ada fungsi life. Nah, ini ada fungsi life cycle. Ini mana ada preverses yaitu auto set timestamp-nya itu saat data pertamanya itu dibuat. Ada juga pre-update yaitu auto update timestamp saat datanya itu diubah. Ada juga fungsi eh, konstruktor di sini yaitu untuk create new object dan GPA requirements. Oke, selanjutnya, nah kita masuk ke repository yaitu cashflow repository-nya. Ini dia code-nya. Nah, jadi untuk kelas yang ini dia memiliki fungsi utama yaitu data access layer, yaitu ini sebagai interface kita ke database-nya. Ini juga abstract SQL operation. Kita tidak perlu write raw SQL-nya. Dan juga custom query implementation. Nah, untuk fungsi query-nya, sini ada find by keyword yaitu search real time di frontend. Ada juga find distinct distinct label yaitu untuk filter by kategorinya. Itu. Ini dia code-nya. Nah, selanjutnya ada juga service yaitu cash flow service.java. Nah, kita bisa lihat baca kodenya yang ada di sini ya. Nah, untuk kode ini dia memiliki fungsi utama sebagai business logic layer, di mana di dalam kelas ini adalah tempat dari semua logika aplikasinya. Ada juga transaksi manajemen, yaitu dia menghandle database transaction, dan ini adalah data processing, yang dimana dia memanipulasi data sebelum dan setelah database-nya. Nah, ini dia kodenya.
Oke, dan yang terakhir itu ada controller, yaitu cash flow controller. Ini dia kodenya. Nah, jadi cash flow controller ini adalah API endpoint layer, yaitu dia menghandle HTTP request atau response. Ini juga request validation, yaitu dia memvalidasi input dari klien atau dari kita, dan dia juga sebagai response standardization, yaitu dia memformat respon yang konsisten. Nah, demikian untuk penjelasan dari code dan tujuan praktikum yang kita buat. Kita coba masuk ke kodenya. Ini dia kode yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, kita juga bisa cek kodenya. Nah, kodenya sudah berhasil 100%. Gitu. Nah, maka demikian penjelasan saya untuk tugas praktikum kali ini. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih.